tuntutan ataupun poin penting yang akan disuarakan nanti di Monas? Ya, yang pasti kita sangat berbahagia karena negara, pemerintah dan DPR membuka diri untuk menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana sebelumnya banyak pembonsaian terhadap kesejahteraan buruh. Itu pertama, dan tentunya kita dalam peringatan 1 Mei ini adalah bagian dari perjuangan untuk mengawal itu. Kemudian kita juga ada beberapa agenda lain di dalamnya, ya termasuk tentunya di dalam Cipta Kerja itu ada outsourcing, masalah pesangon, kemudian masalah tenaga kerja asing yang terlalu mudah masuk ke Indonesia, yang mengambil alih tenaga kerja kita. Dan juga yang utama kita mendorong supaya ekosistem industri kita itu baik. Karena tidak mungkin buruh juga bisa sejahtera kalau industri kita mandek begitu. Nah, salah satu di antaranya memerangi impor-impor ilegal yang sekarang begitu marak ya, dari udah lama, bukan sekarang tapi dari dulu. Sekarang justru pemerintah akan bekerja keras untuk memastikan impor ilegal itu dihentikan, termasuk kemudahan-kemudahan impor yang sebetulnya barang-barang itu bisa kita produksi sendiri. Jadi sebetulnya kalau itu saja dilakukan, maka industri kita akan berkembang dan alhamdulillah nanti ujungnya adalah kesejahteraan bagi para buruh itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Ini spesial karena Hari Buruh nanti akan dihadirkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tanggapannya dan Bapak melihat ini sebagai gimana kegiatan? Ya, kita memang agak ada banyak pertanyaan tentang kenapa kok kaum buruh sekarang bisa bersama dengan Presiden. Dan ini bisa dikatakan setelah 60 tahun ya. 60 tahun sejak 1 Mei 1965 terakhir Bung Karno berpidato, dan sekarang Presiden akan berpidato pada Hari Buruh Internasional ini. Nah ini saya perlu jelaskan bahwa kita bisa bersekutu dengan Istana, karena Istana saat ini punya embrio dan niat baik untuk membebaskan orang-orang tertindas, orang-orang terpinggirkan. Dan itu bukan hanya niat, tapi sudah beberapa langkah dilakukan. Misalnya penetapan upah buruh yang begitu baik, ya, dan tahun-tahun ke depan juga insya Allah lebih baik daripada itu. Dan kemudian juga kita melihat dibukanya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang terakhir usaha mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Ini yang juga paling penting. Jadi bagaimana memperkaya petani dengan memastikan harga tidak boleh dimain-mainkan, harga gabah dan sebagainya. Kalau petani kaya raya, UMKM juga kaya raya begitu ya, maka otomatis itu akan membeli produk-produk hasil dari teman-teman di kaum buruh ini. Dan artinya ekosistem industri, ekonomi kita berjalan, dan itu akhirnya mensejahterakan kita sebagai bangsa. Kira-kira seperti itu. Jadi embrio itu sudah ada dan sudah dikerjakan, dan karena itu kita mengawal niat baik dari Istana atau Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bangsa ini menjadi bagi semuanya seperti itu. Dan apabila tidak dikawal dan tidak terrealisasi harapan dari kaum buruh, apa tindakan yang akan dilanjutkan? Seperti yang tadi Abang bilang soal nanti sudah berpihak lah kepada Istana dan juga ini. Bagaimana menanggapi ini nanti kalau misalkan tidak sesuai harapan? Ya, jadi saya rasa begini, kebijakan yang lahir dari Istana kan tidak lepas daripada bagaimana kita memberikan masukan-masukan. Nah, Istana sekarang itu membuka diri terhadap masukan-masukan dari kaum buruh khususnya, dan karena itu otomatis kebijakannya nanti ya dalam rangka mengakomodasi masukan-masukan itu. Jadi kita nggak boleh juga terlalu pesimis, bahkan beberapa hal sudah dilakukan. Apabila tidak ya nanti pasti tentunya teman-teman punya evaluasi sendiri, dan saya rasa insya Allah kita tahu background dari Presiden. Presiden itu penting, Istana di sini yang paling utama Presiden ya, karena Presiden itulah pembuat undang-undang. Karena itu kalau Presidennya sudah punya niat dan langkah-langkah yang sudah dilakukan juga pro kepada orang kecil, pro kepada rakyat banyak, maka insya Allah seluruh stakeholder yang ada di bawahnya itu harusnya mengikuti. Nah, kadang-kadang bisa jadi layer-layer atau lapisan-lapisan di bawah Presiden dan seterusnya lah begitu, itu boleh jadi dia berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh kita semua dan juga oleh Presiden itu sendiri. Karena itulah kita perlu mengawal. Itu tugasnya kita bersama untuk mengawal itu. Fokusnya adalah mengawal ya Pak agar direalisasikan juga. Terima kasih Pak Jumridet. Ini konfirmasi lagi Pak, ini berangkat jam berapa nih Pak? Ya, sekarang kita mau berangkat nih. Sekitar jam 8 sih kalau titik. Sekarang pas jam 8 kurang dikit lah ya. Ya kira-kira seperti itu. Sekitar dari sini sekitar 4.800 ya. Siap, 4.800-an kira-kira. Nanti ketemu di utara ada 7.000. Kemudian dari mana lagi? Honda ya. Depok. Pokoknya kira-kira kita hitung total tuh yang menuju ini hampir 20.000 lah nanti bersamaan menuju Monas kira-kira gitu. Ini lewat rute mana nih Pak nanti Pak? Cempaka Putih. Ya dari Pulau Gadung, Cempaka Putih langsung ke Monas.
Ya. Saya akan memimpin konvoy ini. Ya, saya langsung memimpin konvoy, nanti ketemu dengan teman-teman yang ada di jalan. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga terrealisasikan harapan dari Ketua Umum KSPSI dan teman-teman lain yang buruhnya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Kita semua berangkat menuju Monumen Nasional. Ya, kepada kawan-kawan yang megang panji-panji, kibarkan panji-panjinya. Hidup buruh! Bunyikan klaksonnya kawan-kawan. Terima kasih buat jajaran Polres Jakarta Timur, Bapak Nikolas Liliman, Pak Kapolsek Cakung, terima kasih, Pak Komang, Bapak Sutono, Bapak saya, terima kasih Bapak Sutono. Kepada presisi, Bapak, kita buktikan Jakarta Timur menyala, hidup buruh. 4 baris kawan-kawan. Untuk masa aksi, silakan bikin 5 baris. Hidup tengah-tengahnya lorong. Maju terus. Kawan-kawan barisan pelopor, bikin manifestasi dan juga dalam manifestasi adalah buruh yang cerdas, buruh yang tertib akan lalu lintas. Maka dari itu kita tunjukkan bahwasannya di momen hari kapal yang megang bendera gede maju ke depan. Ayo bang, maju bang. MTG sambut di belakangnya. MTG tahan. Sambung di belakang, jangan potong barisan. Pada kawan-kawan nanti bunyikan klaksonnya kawan-kawan MTG. Hidup buruh! Lanjut, jangan potong. Yang megang bendera Presiden, bangun! Mohon maaf untuk tidak memotong barisan kami, karena barisan konvoy kami masih ekornya masih di bundaran saja. Mohon izin Bapak-Bapak kepolisian, mohon agar masa kami tidak Waduh, kawan-kawan Bapak tahan, kawan-kawan barisan. Kita doain besok jadi jenderal, amin.